Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan program siaran Suara Parlemen Petang edisi Rabu 1 Juli 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang Anda telah ketahui, ini sistem PPDB telah berlaku dan juga ini kemarin sudah ada pengumuman siapa saja peserta didik yang telah diterima di sekolah impiannya. Namun ternyata ini tidak terhindar dari kisruh penerimaan peserta didik baru. Dan nanti pemirsa kita akan membahas di akhir segmen mengenai kisruh PPDB DKI Jakarta, haruskah terus begini? Tapi nanti kita akan membacakan terlebih dahulu mengenai headline media online yang terbit pada hari ini. Pemirsa, headline dari media online yang pertama datang dari laman detik.com. Orang tua keluhkan hari pertama PPDB DKI jalur prestasi server yang sulit diakses. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI jalur prestasi akademik dibuka mulai hari ini. Beberapa orang tua yang mengeluhkan adanya kendala server dalam mengakses PPDB DKI, salah satunya bernama Sufriadi, 37 tahun. Ia mengatakan bahwa sudah mencoba mendaftarkan anaknya masuk SMP sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan sejak pukul 8 pula melalui jalur prestasi akademik ini belum ada kepastian dari sana. Namun menurutnya sistem mengalami gangguan sehingga sulit untuk diakses. Sufriadi juga mengungkapkan kendala koneksi yang lambat di PPDB DKI Jakarta juga terjadi saat pembukaan PPDB jalur afirmasi dan jalur zonasi. Menurutnya PPDB tahun ini masih kurang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sufriadi juga berharap agar ada penambahan kuota kursi di jalur prestasi akademik. Menurutnya penambahan kuota di jalur prestasi dapat sedikit mengurangi kekecewaan orang tua murid terhadap PPDB DKI Jakarta tahun 2020. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua datang dari Kompas.com. Republik Indonesia akan dalami dugaan pengungsi Rohingya di Aceh korban penyelundupan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan mendalami dugaan 99 orang pengungsi etnis Rohingya di Aceh merupakan korban penyelundupan dan perdagangan manusia. Retno juga menyampaikan agar ASEAN dan Australia bisa meningkatkan kerjasama melawan kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia serta perdagangan orang. Menurutnya tanpa kerjasama masalah kejahatan lintas negara itu tidak akan pernah selesai. Sebelumnya Retno juga menegaskan atas dasar kemanusiaan Indonesia memutuskan untuk menerima sementara pengungsi etnis Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Berdasarkan data pemerintah ada 99 orang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni 2020. Ke-99 orang tersebut terdiri dari 43 orang dewasa, diantaranya 30 perempuan dan 13 laki-laki. Kemudian ada 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri dari 43 anak perempuan dan 13 anak laki-laki. Mayoritas pengungsi itu juga sudah memiliki kartu dari United Nations High Commission for Refugees yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR. Dan pemirsa, berita yang ketiga datang dari cnnnews.com. Jokowi mengatakan kepada Polri bahwa ada niat korupsi dana corona, maka harus dituntaskan saja.
Presiden Joko Widodo meminta Polri, KPK, dan Kejaksaan tidak sungkan menindak tegas atau menggigit dalam tanda kutip oknum yang ingin menyalahgunakan anggaran penanganan virus corona atau COVID-19. Jika ada niat buruk untuk melakukan korupsi, aparat harus lekas menindaknya. Jokowi menyampaikan itu saat menjadi Inspektur Upacara HUT Bayangkara ke-74 yang digelar secara virtual dari Istana Negara. Menurutnya dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19 tidak boleh ada pihak yang bermain-main dan menyalahgunakan anggaran. Jokowi pun mengingatkan agar aspek pencegahan turut dikedepankan. Di kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebut anggaran penanganan COVID-19 bisa bertambah lagi. Jumlahnya menjadi lebih besar dan ia juga meminta Polri untuk mengawasi dan menindak tegas oknum yang berniat menyalahgunakan anggaran tersebut. Di samping mengawasi penggunaan anggaran, Jokowi meminta Polri terus memberikan bimbingan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan juga pencegahan virus corona. Pengawasan penyaluran bantuan sosial hingga menjaga agar situasi tetap kondusif juga meski dilakukan oleh Polri. Dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek di kelurahan atau desa. Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan hal yang sama. Ia meminta aparat penegak hukum menggigit dalam tanda kutip pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi. Ya, ini juga pemirsa kita berharap juga dana atau anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini benar-benar bisa tepat sasaran dari mulai bansos hingga bantuan untuk para tenaga medis. Nah, pemirsa setelah ini kita akan jeda sejenak. Nanti setelah ini kita akan kembali dan membahas mengenai tajuk hari ini, mengenai kisruh penerimaan peserta didik baru. Tapi saya tidak hanya sendiri, nanti kita juga akan menghadirkan narasumber dari anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Putra Nababan. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ya, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen dan kita akan membahas mengenai kisruh penerimaan peserta didik baru. Terus beginikah? Penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta 2020 diwarnai rentetan protes terutama terkait aturan usia yang dianggap menggagalkan banyak peserta berusia muda masuk sekolah negeri. Tawaran solusi menambah kuota siswa pun terlontar. Mulanya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut bahwa seleksi calon siswa baru jenjang SMP dan juga SMA di wilayahnya tidak lagi berdasarkan hasil ujian nasional atau UN, tetapi berdasarkan usia. Sebab UN ditiadakan terkait dengan pandemi COVID-19. Ketentuan ini diatur dalam keputusan Kadisdik DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Dalam keputusan tersebut diatur soal urutan faktor pertimbangan seleksi tiap jalur. Sementara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK menyebutkan seleksi PPDB SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, kemudian baru usia. Hal berbeda diterapkan pada jenjang SD jalur zonasi dan perpindahan orang tua atau wali yang tetap memberi prioritas pada faktor usia dan disusul jarak tempat tinggal ke sekolah. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menambah beban calon orang tua murid lantaran kisruh penerimaan peserta didik baru atau PPDB di DKI Jakarta jalur zonasi. Putra mengatakan demikian lantaran sebagian orang tua dianggap sebagai masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama dari segi ekonomi. Ya pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali dan membahas mengenai tajuk hari ini bersama dengan narasumber kita, Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang kebijakan belajar tatap muka di sekolah kembali, mengingat penyebaran virus corona di Indonesia masih fluktuatif dan belum stabil. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ledia Hanifa meminta kebijakan belajar tatap muka di sekolah dikaji ulang selain karena penyebaran virus corona, juga minimnya jaminan peserta didik tidak akan terpapar virus corona sebelum tiba di sekolah maupun saat pulang ke rumah.
Jika belajar tatap muka di sekolah belum mendesak, sebaiknya kegiatan belajar mengajar masih dilakukan dari rumah atau sekolah dari rumah. Juga karena cuma 6% sih sebenarnya sangat kecil. Kalau nggak kepepet mendingan nggak usah lah, karena korbannya anak-anak. Ketika kita bicara sekolahnya di daerah hijau, daerah situ daerah hijau, tapi anak itu emang ada jaminan anaknya tinggal di situ kan, bisa jadi di perbatasan dia keluar masuk, terus kemudian di perjalanannya dengan siapa dia berangkat, nah itu juga jadi catatan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan setempat menyiapkan fasilitas memadai maupun alternatif jika ada pendaftar yang kesulitan mengakses internet dan teknologi untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2020. PPDB online itu tujuannya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus ya supaya penularan itu tidak terjadi. Nah, cuma problemnya adalah ada kesulitan-kesulitan. Sulitannya pertama sih kalau daerah-daerah yang tidak memiliki internet. Nah, tetapi sebenarnya itu bisa disiasati sih sebenarnya sama daerahnya. Ferdian dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Petang bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisruh PPDB juga. Maksud kami adalah kisruh PPDB yang terjadi di DKI Jakarta. Dan ini juga pastinya menuai banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 10 DPR RI, Bapak Putra Nababan. Bapak, selamat sore. Apa kabar Mbak Ayu, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Pak, kita sekarang sedang membahas mengenai kisruh yang terjadi mengenai sistem PPDB di DKI Jakarta. Dan ini juga sering sekali terjadi setiap tahunnya, selalu saja ada masalah Pak. Tanggapan Bapak seperti apa ini melihat banyak sekali isu-isu yang terjadi mulai dari teknis hingga sistem seperti ada zonasi usia dan lain sebagainya? Memang kekisruhan kali ini agak sedikit lebih fatal ya. Kenapa? Karena penerjemahan dari surat Kemendikbud, peraturan Kemendikbud yang diterjemahkan secara salah oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di mana sistem zonasi itu kan harusnya mengutamakan jarak, jarak domisili dari seseorang anak didik dengan sekolahnya. Nah, jarak ini dinafikan, ditiadakan, diganti dengan usia, gitu kan ya. Nah ini yang membuat kisruh. Kenapa? Karena memang kebijakan ini bukan hanya saya bisa katakan cacat hukum karena tidak sejalan dengan apa yang tertulis di Permendikbud dan semangatnya, tapi ini juga tidak disosialisasi, gitu ya, sehingga menimbulkan gejolak. Nah, kekisruhan ini ditambah lagi dengan kondisi di DKI Jakarta sebagai epicentrum COVID-19, di mana warga DKI di dapil saya DKI Jakarta Timur itu banyak sekali yang menjadi korban COVID. Itu satu. Yang kedua, menjadi korban dampak COVID. Korban ekonomi, tidak punya penghasilan, yang tadinya mungkin penghasilan mereka 5 juta, mendadak jadi 0. Orang kalau punya penghasilan kan 5 juta, turun dulu 3,5, turun dulu 1,5, 750.000 baru. Kalau ini 0 langsung. Ya, contohnya karena mereka narik ojek online, atau contohnya mereka menarik angkot, atau mereka melakukan hal-hal yang lain, yang mendadak jadi 0. Nah, ketika PPDB itu PSBB itu dilonggarkan, ekonomi itu belum pulih, penghasilan dari warga DKI Jakarta belum pulih. Kok ya mesti dibuat kisruh seperti ini? Di mana rasa keadilan kita, gitu ya. Nah, yang sangat saya sayangkan adalah kegundahan dari ibu-ibu itu membuat mereka harus melakukan aksi demonstrasi. Bayangkan protokol kesehatan itu mereka langgar demi membela anaknya masuk sekolah negeri. Mereka demo di kantor gubernur, mereka demo di kantor Kemendikbud, kemarin mereka mendatangi Komisi 10. Artinya ini kan adalah masalah yang krusial, sehingga yang namanya kesehatan itu mereka labrak. Mereka nggak peduli, meskipun mereka pakai masker dan lain sebagainya. Tapi kan harusnya hal seperti ini, kebijakan yang sangat strategis, menyangkut hal penting buat keluarga, buat anak didik, buat sekolah, itu disosialisasikan. Tidak cukup setengah bulan, tidak cukup 1 bulan. Mungkin harus 3 bulan sebelumnya. Sehingga mereka bisa mengkondisikan diri. Bayangkan anak-anak didik ini, siswa didik ini, mereka sudah punya bayangan, punya impian. Saya mau sekolah di SMP negeri ini.
impian saya mau ke SMA ini. Tiba-tiba gagal karena mereka kurang 2 bulan umurnya. Bukan karena nilai mereka jelek, bukan karena nilai mereka lebih rendah, tapi digagalkan karena faktor usia. Nah, ini kan jauh dari permen itu. SK Kepala Dinas Pendidikan sumbernya itu permen, peraturan Menteri Pendidikan. Ini jauh. Di provinsi lain nggak ada masalah. Sulawesi nggak ada masalah, di Jawa Tengah, Jawa Barat nggak ada masalah, di Sumatera nggak ada masalah. Hanya ini saja yang menjadi masalah. Nah, ini yang menurut saya sebagai anggota DPR, meskipun kita bukan mitra kerja dari Pemprov DKI, tapi melalui Kemendikbud kita mendesak agar kementerian itu turun dan ikut menyelesaikan kekisruhan ini. Karena sumbernya itu dari permen, dari peraturan menteri. Oke, baik. Tadi Bapak sempat mengatakan masalah sosialisasi ya Pak ya. Ya. Tetapi sebelum masalah sosialisasi ini sebenarnya kan PPDB juga sering sekali terjadi masalah setiap tahun ya Pak. Bukan yang pertama kali ini ya terjadi masalah PPDB. Betul, biasa kan ada masalah inputan, masalah online-nya dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini adalah masalah yang lebih krusial lagi. Ini bukan hanya tergantung soal sinyal, bukan tergantung tentang online dan lain sebagainya. Ini bukan hanya teknis, tapi ini masalah yang sangat signifikan. Ini masalah yang sangat fundamental, di mana sistem zonasi itu mengubah. Bahkan yang sangat kita sayangkan sekali, kemarin saya lihat datanya, saya bersama dengan Ketua Komisi 10 dan juga pimpinan Komisi 10, melihat langsung paparan dan hasil penelusuran dari komunitas orang tua murid yang hadir. Mereka mengkomparasi antara provinsi lain dengan DKI Jakarta. Kalau di provinsi lain ditulis, Mbak Ayu, SMP negeri ini, jarak rumahnya dengan SMP negeri berapa ratus meter. Kelihatan. Diterima karena jaraknya dekat. DKI Jakarta boro-boro ada meternya, ada kilometernya, tidak ada. Bahkan bisa beda kecamatan. Gitu. Jadi ini sangat tidak fair. Ini sangat tidak fair untuk warga DKI Jakarta. Ini yang membuat mereka gelisah. Mereka bahkan anak didiknya ada yang anak didik ada yang meraung-raung, frustrasi dan lain sebagainya. Ini kan menambah kehebohan ataupun penderitaan masyarakat. Pak, di masa COVID, di masa pandemi, harusnya gini-gini tidak usah. Itulah makanya saya bilang sebagai penyelenggara negara, ya, mereka yang memimpin Kota Madya, memimpin provinsi harusnya punya rasa keadilan. Tahu kondisi warganya. Belum selesai keluar COVID, saya aja kesini masih bawa masker gitu loh. Iya, betul. Ya, saya ngomong sama Mbak Ayu nih sekarang masih agak was-was nih, deg-degan saya nih. Masih social distancing, ya kan? Masih kita social ya, Pak? distancing Betul. gitu loh. Ya, apalagi mereka sekarang tidak punya penghasilan. Contoh kenapa Mbak Ayu bisa sampaikan? UKT, uang kuliah tunggal. Ya. Berapa banyak mahasiswa mengajukan keringanan? Kenapa? Orang tuanya udah nggak bisa bayar. Nah, sekarang saya tanya, yang mau SMP, mau SMA, apakah orang tuanya ekonominya sudah kembali lagi? Belum tentu. Kenapa mereka mengejar negeri? Karena mungkin lebih banyak beasiswa di sana, lebih murah, tapi pendidikannya lebih terjamin. Betul. Kan hal-hal seperti ini yang harus kita lihat, rasa keadilan. Ketika mengganti kebijakan, ya mbok dikomunikasikan dengan baik, ya mbok sesuai dengan rujukannya, yakni Permendikbud. Oke, baik Pak. Mungkin yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, kenapa sistem ini sudah diterapkan namun detailnya belum bisa dirinci dan justru menjadi blunder, Pak? Nah, ini yang saya nggak tahu ya, artinya kalau dibedah kemarin, memang ada beberapa hal yang memang tidak diambil dari Permendikbud, gitu kan ya, terutama yang soal usia itu tadi. Dan yang kedua juga yang saya sampaikan kemarin, saya kritisi di peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ada klausul yang mengatakan Dinas Pendidikan Provinsi wajib mencarikan sekolah untuk anak-anak yang tidak bisa terakomodir di sekolah negeri. Setiap anak sampai pada anak terakhir itu harus dicarikan sekolahnya oleh Dinas Pendidikan. Oke. Itu di peraturan Mendikbud itu ada. Oke, baik. Bapak, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas mengenai topik hari ini mengenai kisruh PPDB. Tetap bersama kami. Komisi 6 DPR RI berharap BUMN dapat menjadi roda penggerak dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Ditemui usai rapat dengan sejumlah BUMN penerima PMN dan dana talangan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan
Sektor perekonomian seperti industri dan perdagangan yang lumpuh akibat pandemi COVID-19 harus mulai dibangkitkan kembali. Menurut Arya Bima, BUMN memiliki peluang yang besar untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Untuk itu, BUMN harus meningkatkan produktivitasnya. Kan ya, BUMN ini jangan menjadi beban, tapi justru menjadi motor penggerak ekonomi nasional, terutama dalam situasi bangkitnya pasca pandemi ini. Apalagi para penerima PNM maupun talangan maupun yang telah dibayar utang pemerintah. Situasinya kan sulit. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Gede Sumar Jayalinggi berharap BUMN tidak melakukan PHK meski dalam situasi perekonomian yang sulit karena pandemi COVID-19. Selain itu, Gede Sumarjaya menegaskan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal di BUMN dan meminimalisasi tenaga kerja asing. Jangan sampai ada PHK di BUMN ini. Yang kedua, kami tekankan juga TKDN, kandungan dalam negeri. Artinya berusaha untuk sekuat tenaga untuk mempergunakan produk lokal, mempergunakan orang-orang lokal ya untuk kepentingan kita bersama nanti. Oki Zulindra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Petang dan masih membahas mengenai tajuk hari ini mengenai kisruh PPDB bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Putra Nababan. Bapak, baik, kita tadi telah membahas apa saja yang menjadi latar belakang ini menjadi masalah ya Pak di DKI Jakarta PPDB ini. Menurut Bapak, sebenarnya seperti apa sistem yang tepat diterapkan untuk masyarakat DKI Jakarta? Saya rasa sistem zonasi yang selama 3 tahun terakhir ini diterapkan, artinya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini kan sejak 2017. Okay. 2017, 2018, 2019 mereka tidak menggunakan, tidak memasukkan unsur usia itu. Tidak ada masalah. Jadi sistem zonasi ini kan untuk mengakomodir anak didik yang memang ada di sekitar sekolahnya. Untuk mengakomodir ada azas kesamaan, akses kepada sekolah yang bagus, sekolah yang ada di wilayahnya. Menurut saya nggak ada masalah. Ya, hanya saja ketika mereka mau menambahkan satu aturan ataupun membedakan dengan aturan yang lain gitu ya, memprioritaskan unsur usia dan lain sebagainya, memang sosialisasinya itu harus dijalankan, gitu loh. Nah, dalam hal ini pertama tidak boleh jauh berbeda, tidak boleh berbeda dengan induknya aturannya, dan yang kedua harus disosialisasikan. Dikomunikasikan, apalagi itu kan komunitas tertutup. Tertutup apa? Bisa komunikasi lewat sekolah, lewat guru, langsung ke anak murid, panggil orang tua dan lain sebagainya. Ini mudah. Komunikasi di sekolah itu, ruang lingkup sekolah itu lebih mudah cenderung. Tidak usah harus ada komunikasi lewat iklan, lewat sosial media, nggak perlu. Itu bisa disosialisasikan langsung melalui pengawas sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan itu cepat bisa dilakukan. Nah pertanyaannya, kenapa ini harus dikaget-kagetin? Kenapa mereka harus mendadak tahu dan mereka shock orang tua murid dan juga murid-muridnya? Oke, baik Pak. Kalau misalkan kita melihat nih masa sekarang ini juga pada masa pandemi COVID-19, ini UN juga dihilangkan Pak. Dan katanya ini juga di beberapa media telah dirilis, ini adalah salah satu penyebabnya kenapa faktor usia itu diterapkan. Pandangan Bapak seperti apa? Kalau saya rasa sejak saya jadi wartawan dulu sampai sekarang memang kita berusaha agar kita selalu memberitakan dan mendukung agar UN ini ditiadakan, gitu ya. Kita lebih banyak melihat bagaimana setelah saya berada di dunia pekerjaan, kita melihat bagaimana anak didik kita itu jangan hanya dinilai oleh nilai saja, diukur oleh nilai, tapi lebih kepada kemampuan dan soft skill mereka, gitu ya. Itu nggak ada masalah, gitu ya. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa gara-gara UN ditiadakan mereka langsung masukkan itu, gitu ya. Toh menurut saya tanpa ada UN pun mereka bisa menggunakan sistem yang biasa mereka gunakan sambil mereka mensosialisasikan untuk persiapan penerimaan tahun depan. Tidak harus sekarang, urgensinya juga tidak ada. Gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, Permendikbud itu kan juga harusnya bisa mengantisipasi berbagai hal, termasuk kalau UN itu tidak ada. Saya sampaikan buktinya di Jawa Tengah tidak masalah, di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara pun tidak ada masalah. Bali tidak ada masalah. Lalu kenapa di DKI Jakarta jadi masalah? Gitu ya.
Baik Pak, ini kalau misalkan kita melihat masalah PPDB ini kan juga akan sangat berdampak pastinya kepada sekolah negeri dan juga swasta. Ini akan seperti apa sih Pak nanti dampaknya kepada sekolah negeri dan swasta? Jadi saya mendapat informasi bahwa sekarang ada penambahan kuota yang dinamakan Bina RW, gitu ya. Artinya orang-orang yang sekolah anak didik yang tidak diterima jalur zonasi, mereka bisa mendaftar untuk sekolah-sekolah yang ada di RW-nya. Meskipun tidak semua RW punya sekolah, gitu kan ya. Jadi kesempatan itu kecil. Yang kedua, kalau kita membuka kuota lebih besar lagi, ini yang sangat terdampak juga sekolah swasta. Artinya sekolah swasta itu akan menjadi minim murid, karena muridnya ditambah kuotanya untuk ke sekolah negeri, gitu kan ya. Nah, ini kan tidak menjadi solusi juga, gitu ya, tidak menjadi solusi juga. Jadi sementara kewajiban untuk kita bisa mendidik anak Indonesia itu bukan hanya sekolah negeri saja, tapi juga justru pemerintah mendapat dukungan dari sekolah swasta. Karena ketidakmampuan sekolah negeri untuk mengakomodir semua anak didik, makanya ada sekolah swasta. Nah, yang kayak gini kan sekolah swasta tidak bisa dimatikan, ya, hanya karena ada kekisruhan. Membuka kuota itu sama juga dengan mematikan tempat lain. Nah, ini yang menurut saya justru bukan menjadi solusi jangka pendek. Harusnya saya lebih mendukung kalau misalnya Kemendikbud mendesak agar Dinas Pendidikan melakukan revisi terhadap SK itu. Ya kan? Dan meskipun sekarang sudah selesai, ya kita sangat menyayangkan kenapa aturan PPDB itu jauh berbeda dengan peraturan Kemendikbud yang ada. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan yang terakhir juga nih Pak. Ini PPDB sudah terlanjur diterapkan, kemarin juga sudah ada pengumumannya. Langkah seperti apa nih Pak dari Komisi 10 DPR RI? Kemarin juga Bapak bilang sudah ada audiensi dengan para orang tua siswa, dan juga harapan Bapak ini seperti apa? Harapan kita bahwa Mendikbud sebagai rumah besar pendidikan nasional, Kemendikbud itu bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh, khususnya terhadap pelaksanaan PPDB yang ada di DKI Jakarta. Sudah terlalu banyak yang menjadi korban, gitu ya. Ini bukan soal masalah orang kaya atau orang miskin, ya. Ini bukan masalah orang yang jangan dibentur-benturkan antara itu, tapi ini adalah masalah sebuah peraturan yang tidak dipertimbangkan dengan matang dan tidak sesuai dengan peraturan induknya dan juga tidak disosialisasikan dengan baik. Kami meminta agar Kemendikbud turun tangan, ya kan, Dirjen PAUD dan Dikdasmen serta Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemprov DKI. Yang kedua, memang saya jangan jelas mengatakan sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Kenapa? Gubernur DKI Jakarta itu kan mantan Menteri Pendidikan. Ya, harusnya beliau paham. Ya, saya dapat informasi juga waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan, beliau juga sangat kritis terhadap kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, sekarang kejadian seperti ini, ya bagaimana dengan peran beliau sebagai gubernur? Nah, ini yang menurut saya kembali kita sebagai mitra dari Kemendikbud, kita tetap meminta mereka untuk turun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Purna Baban atas waktunya, dan pemirsa, perbincangan kami juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode Suara Parlemen hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.